Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih memiliki kesempatan bersekutu denganmu, bersama dengan semua saudara-saudara kami, khususnya jemaat GBI Avenuel Jakarta pada malam hari ini. Walaupun pertemuan ini kami adakan secara online, tetapi berkat-Mu bagi kami langsung Bapa. Turun dari tahta-Mu yang tinggi untuk kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami persembahkan pertemuan kami ini untuk kemuliaan-Mu. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu dan pujian kami menyenangkan-Mu. Dan sekarang kami minta Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan tolong berkati kami semua pada malam ini Tuhan. Kami serahkan menit-menit pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Kami hamba-hamba Tuhan di gereja ini terus berharap, terus berdoa agar kiranya semua kita, khususnya kita keluarga besar GBI Avenuel Jakarta ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Seperti e-brosur yang sudah saya bagikan kepada kita melalui WA pada sore hari tadi. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu renungan bagi kita, satu firman Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita yang saya beri judul Semua Baik. Sekali lagi judul renungan kita malam hari ini adalah Semua Baik. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Semua baik. Kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 1, 2, ayat 2, 3, dan 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Semua baik. Jujur saja Bapak Ibu Saudaraku, rata-rata kita ketika mengalami masalah ujian pencobaan dalam hidup kita, jiwa kita merasa terganggu, jiwa kita merasa tidak nyaman, ada perasaan khawatir, takut, ada perasaan sedih, resah dan gelisah. Bahkan ada perasaan kecewa. Sampai-sampai ada orang dia marah kepada Tuhan. Dan dia tega meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya karena dia mengalami masalah dalam hidupnya.
Ingin rasanya ujian tersebut cepat-cepat berlalu, cepat-cepat selesai. Ingin rasanya masalah itu segera pergi menjauh dari hidupnya. Biasanya kita akan berpikir keras, berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya supaya masalah ini cepat selesai? Kita putar otak, bahkan kita banting tulang, berjuang bagaimana supaya problem, bagaimana supaya masalah, bagaimana supaya penderitaan, problematika dalam hidup kita ini cepat selesai. Bahkan sering kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku sedang menghadapi masalah ini, masalah itu. Aku sedang mengalami pergumulan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kita meminta Tuhan supaya Tuhan cepat-cepat, buru-buru untuk mengangkat masalah persoalan dari hidup kita. Bahkan sering kita seperti memaksa Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, tolong ya. Sudah enggak kuat Tuhan. Tolong turun tangan. Pendeta itu bilang engkau baik. Bapak Gembala sidang kami berkata engkau dahsyat, engkau ajaib. Cepat tolong saya Tuhan. Saya klaim janjimu Tuhan. Bahkan kita juga mungkin berkata, kalau Tuhan tidak tolong saya tidak akan berdoa lagi. Kalau Tuhan tidak menolong saya menyelesaikan masalah ini, maka saya tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak akan melayani Tuhan lagi, dan seterusnya. Mengapa begitu Bapak Ibu? Saya renungkan di dalam hati dan pikiran saya. Sekilas, saya pribadi menganggap wajar kita terganggu, jiwa kita terganggu ketika masalah persoalan itu datang dalam hidup kita. Sekilas saya anggap biasa. Kenapa? Karena memang manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saya buka aja Bapak Ibu, nyesek soalnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, manusia ketika jatuh dalam dosa memang sudah mengalami masalah. Sudah mengalami banyak persoalan. Mulai dari manusia terpisah dari Tuhan itu sendiri. Manusia menyandang predikat jadi manusia berdosa. Belum lagi hukuman Tuhan, belum lagi hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia yang jatuh dalam dosa itu. Tanah tempat kita berpijak menjadi tanah yang dikutuk atau dilaknat Tuhan. Wanita yang bersalin akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Pria-pria harus berjuang mencari nafkah dan seterusnya dan seterusnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memang manusia itu sudah mengalami masalah. Dan yang kedua, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, manusia dikendalikan oleh kedagingannya. Ketika manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Alkitab berkata mereka mati
pada saat itu juga. Yang mati di sana bukan fisiknya saudaraku, tetapi nismat hayim, roh yang telah Tuhan taruh di dalam diri manusia itu menjadi tanda kutip mati, tanda kutip tidak lagi berkuasa dalam diri manusia. Yang berkuasa apanya? Yang berkuasa kedagingannya. Manusia tidak lagi dipimpin oleh nismat hayim, roh dari Tuhan itu, tetapi dipimpin oleh kedagingannya, Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya ketika kita mengalami masalah, persoalan, problem, segala pergumulan, penderitaan dalam hidup kita, maka saudaraku, sekilas wajar batin kita, jiwa kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena hidup kita berpedoman atau dipimpin atau dikuasai oleh kedagingan kita. Ketika masalah terjadi, daging kita terganggu. Ketika problem, pergumulan demi pergumulan melanda hidup kita, ketika kesengsaraan, penderitaan menerpa hidup kita, daging itu langsung merespon. Dia berteriak, nggak enak ini, nggak nyaman ini, aku nggak mau seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita yang benar ketika kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, problem dalam hidup, kesengsaraan, dan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau berkata kepada kita, ketika semua hal itu datang menerpa hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan buru-buru menengking masalah itu. Jangan buru-buru menolak masalah itu. Jangan buru-buru saudaraku untuk meminta Tuhan segera turun tangan untuk mengangkat masalah persoalan kita itu. Apalagi kalau langsung marah-marah, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita yang benar ketika hidup kita diterpa oleh masalah, persoalan? Yang pertama saudaraku, kita harus tanya dulu. Tanya dulu Tuhan kita. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, jangan langsung berkata, dalam nama Yesus aku tolak. Dalam nama Yesus aku tengking. Dalam nama Yesus pergi dari hidupku. Tuhan tolong angkat masalah ini. Tuhan tolong selesaikan. Beri aku jalan keluar dan solusi. Jangan. Yang pertama Bapak Ibu yang benar adalah mari kita sama-sama belajar untuk bertanya dulu kepada Tuhan. Tanya kepada Bapa. Bapa, aku mengalami A, B, dan C. Tuhan, apa maksudmu mengizinkan A, B, dan C itu datang dan menerpa hidupku? Kira-kira apa maksud dan rencanamu sehingga engkau berikan masalah persoalan itu dalam hidupku? Bapak Ibu pernah lakukan itu? Harusnya itu dulu Bapak Ibu. Kita tanya Tuhan dulu. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan atau seizin Tuhan. Kita tidak pernah menghitung berapa jumlah rambut di atas kepala kita.
Tapi satu helai saja yang jatuh ke bumi itu harus di atas persetujuan Tuhan. Sedetail itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, kita harus tanya, untuk apa Tuhan Engkau izinkan masalah ini datang dalam hidupku? Apa maksudmu Bapa? Apa rencanamu di balik masalah dan persoalan ini? Tanya Tuhan. Kalau ternyata masalah ini terjadi karena kesalahan kita sendiri Bapak Ibu, maka jangan minta Tuhan adakan mujizat. Itu namanya kita anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Contoh kecil, engkau tahu Bapak Ibu, kalau engkau makan makanan yang terlalu pedas, maka perutmu akan sakit dan engkau akan buang air, dan buang air. Kalau engkau tahu demikian, maka engkau tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas. Jangan semua disantap, wah enak nih, di lidah pas nih, wah bikin keringatan, bikin semangat, bikin melek nih. Hajar semua, hajar. Tempo setengah jam Bapak Ibu kita mulai mulas, kita mulai sakit perut seperti melilit di dalam. Kita mulai buang-buang air, tidur kita jadi terganggu, buang air, 15 menit buang air. Masakan karena kesalahan kita sendiri, kita berdoa, Tuhan mujizatmu terjadi malam ini dalam nama Yesus. Itu tidak bertanggung jawab menurut saya. Kalau masalah persoalan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, kita harus hadapi masalah itu. Kita harus selesaikan sendiri masalah itu secara bertanggung jawab. Jangan bikin kesalahannya kita yang menyelesaikan Tuhan. Ya, bagi orang Kristen awal-awal, bagi orang percaya yang baru bertobat, ya enggak apa-apa. Tapi bagi kita yang udah Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30, 50 tahun, masa terus begitu Bapak Ibu? Masa terus begitu? Kalau anak kita yang kecil bikin kesalahan saudaraku, sebagai orang tua wajar kita tolong. Dia pun wajar meminta bantuan kita orang tuanya. Tapi kalau udah kumisan, udah jenggotan, udah umur 40 tahun, bikin kesalahan, pegang pisau nggak hati-hati, tangannya terpotong, masa dia bilang, Papa tolong aku. Anak apa begitu? Anak yang tidak bertumbuh. Harus dia bertanggung jawab. Dia cari betadin, dia bungkus sendiri saudaraku, dan dia berkata, oh enggak masalah. Saya harus hadapi karena ini kesalahan saya sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu menanyakan kepada Tuhan dan Tuhan ternyata mengizinkan masalah itu bagi kita. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, kita tidak ceroboh Bapak Ibu. Kita menjaga hidup kita dengan baik dan benar. Tapi masih saja menghadapi masalah, masih saja menghadapi persoalan demi persoalan. Berarti saudaraku itu terjadi atas sepengetahuan dan seizin Tuhan bagi kita. Nah, kalau ini saudaraku pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 1 tadi saudaraku dikatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Nah, saya masuk ke poin kedua nih. Bagaimana sikap kita yang benar ketika kita menghadapi masalah dan persoalan? Yang pertama tadi tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Dan yang kedua apa? Kalau masalah itu Tuhan yang luaskan, Tuhan yang izinkan terjadi dalam hidup kita, maka saudaraku Yakobus 1 ayat 2 ini berlaku.
Sekali lagi tolong ditayangkan Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai satu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Daging kita berkata nggak enak ini, nggak nyaman. Aduh, ini harus cepat-cepat selesai, ini harus cepat-cepat kelar dan terangkat dari hidupku. Tapi justru firman Tuhan berkata, anggap sebagai kebahagiaan. Oke, fisik kita, daging kita, jiwa kita berkata nggak nyaman. Tapi firman Tuhan datang kepada kita malam ini Bapak Ibu. Dan firman Tuhan yang datang itu, dia berkata, dia ajari kita, dia sampaikan kepada kita, anggap sebagai kebahagiaan. Coba lihat di ayatnya yang ke-3. Mengapa kita harus menganggap semuanya itu sebagai satu kebahagiaan? Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini firman Tuhan yang kita baca, bukan pendapat pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Alkitab yang berbicara kepada kita. Anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Memang kamu sudah menjaga hidupmu dengan baik dan benar. Memang kamu tidak teledor. Memang kamu sudah hati-hati. Kamu sudah baik-baik saja. Tapi ketika Tuhan izinkan, luaskan masalah, persoalan, problematika, pergumulan-pergumulan dalam hidupmu, maka jangan kecewa, jangan marah. Tapi anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena ujian yang Tuhan izinkan itu berguna bagi kita untuk membentuk, menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Menghasilkan ketekunan. Dan kalau ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, maka ketekunan itu akan menghasilkan kesempurnaan di hadapan Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini adalah alat Tuhan untuk membentuk kita semuanya, untuk menempa kita semuanya, agar kita menjadi anak-anaknya yang hebat, anak-anaknya yang baik dan benar, anak-anaknya yang luar biasa, persis seperti pokok keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, anggap itu kebahagiaan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang memproses kita melalui masalah-masalah itu, melalui persoalan-persoalan itu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita punya batin yang benar, jadi orang yang benar. Sehingga kelak ketika kita menutup mata, ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan mendapati kita semua orang-orang yang berkenan kepadanya.
Dalam hal ini saya teringat akan firman Tuhan yang ada di Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Yang mana di sana dikatakan, saudaraku, untuk apa kamu punya semuanya? Untuk apa kamu punya dunia dan segala kekayaannya kalau jiwamu binasa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya hidup kita tidak dilanda masalah, tidak dilanda persoalan, hidup kita baik-baik saja seperti jalan tol yang lancar, tapi ya Bapak Ibu, kita ada di trek yang bebas hambatan. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah ekonomi. Anak-anak kita baik-baik saja, istri kita cantik luar biasa, nurut kepada sang suami. Suami kita baik-baik saja, rajin bekerja, pulang bekerja langsung pulang ke rumah. Wah, di rumah sayang istri, sayang anak-anak, semua berjalan dengan baik. Untuk apa kita punya semua itu? Tapi ternyata Tuhan mendapati hidup kita tidak berkenan kepadanya. Untuk apa kita adem ayem, saudaraku, di dalam kehidupan kita? Kalau adem ayem, kalau kenyamanan dan kenyamanan itu membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat kita merasa kita jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Untuk apa kita punya semuanya itu? Kalau ternyata pada saat kita mati, pada saat kita meninggal, Bapak Ibu Saudaraku, kita kehilangan nyawa kita. Kita binasa untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mau begitu, Bapak Ibu. Di satu bagian firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata, Ia cemburu kalau jiwa kita binasa. Tuhan inginkan kita semua selamat sampai ke sorga itu selama-lamanya. Tuhan, maaf ya, saya keluarkan statement, Bapak Ibu mungkin kaget. Tuhan lebih tertarik membuat kita sampai ke sorga daripada memberkati kita di dunia ini. Tuhan lebih tertarik memproses hidup kita supaya kelak kita tinggal bersama Dia selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru itu, dibanding dengan kenyamanan, kenikmatan di dunia ini. Karena terus terang Bapak Ibu, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Percintaan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Ketika Bapak Ibu jatuh cinta dengan dunia ini dan harta kekayaannya, pilihannya cuma dua. Engkau tetap cinta itu dan engkau cinta Tuhan. Dan biasanya kalau engkau cinta dunia, engkau tinggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita hari ini untuk berpikir, untuk merenungkan. Iya, bahwa ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini berat, tapi saya mau bertanya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Apakah kita akan rugi? Apakah kita akan rugi besar kalau kita ikuti firman Tuhan ini? Tidak rugi Bapak Ibu, tidak rugi. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan harapan.
Kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu, itu bukan rancangan kecelakaan. Memang bagi jiwa kita, bagi daging kita yang sudah dikuasai dosa itu gak nyaman. Tapi bagi roh kita, itu adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini begitu luar biasanya. Ini menjadi bencana, ini menjadi masalah, ini menjadi ujian dan pencobaan bagi kita semuanya. Pandemi ini telah menghantui pikiran kita, Bapak Ibu. Pandemi ini juga yang merusak kesehatan kita. Pandemi ini bahkan merenggut nyawa, banyak nyawa saudaraku. Bahkan orang-orang yang kita cintai pergi satu-satu meninggalkan kita untuk selamanya. Kemarin sore saudaraku saya cek di websitenya covid19.go.id. Saya menemukan di sana katanya di Indonesia sudah meninggal sebanyak 76.200 orang karena pandemi ini. Dan saya buka juga di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk DKI Jakarta sudah meninggal 10.167 orang. Itu kemarin sore. Dia merenggut nyawa orang-orang yang kita cintai. Kemudian pandemi ini juga merusak ekonomi kita, keuangan kita, pemasukan kita. Belum lagi masalah-masalah kecil yang lainnya. Sudah tidak bebas lagi bepergian. Mau pulang kampung ketemu orang tua pun sudah nggak boleh. Kalaupun boleh, ngumpet-ngumpet kita juga takut saudara. Jangan-jangan nanti aku bawa penyakit, orang tuaku kena, keluargaku kena. Kemana-mana harus pakai masker. Banyak orang yang tidak nyaman dengan masker, sesak, nyesak katanya saudara. Bosan di rumah saja. Ketemu lu lagi gitu kan. Ketemu istri kita, pagi, siang, sore, mukanya terus yang kelihatan. Cerewetnya terus, bawelnya terus yang kita dengar. Demikian juga si istri. Tiap hari lihat yang berkumis. Pengen yang putih, rambut lurus. Ya kan? Kayak bintang Korea begitu. Tapi yang kelihatan begini lagi. Lu lagi. Bosan di rumah, sumpek. Apalagi kita tinggal di kontrakan RSSSS yang sangat sederhana begitu Bapak Ibu. Jalan ke sini tabrakan sama istri. Ke sana tabrakan sama istri. Duduk, kursi kita udah diambil sama anak-anak kita. Berdiri, ngehalangin orang. Pusing saudara. Pandemi ini adalah masalah. 2 tahun ini adalah masalah yang besar bagi kita bahkan seluruh dunia. Beberapa pendeta telah bernubuat pandemi ini akan cepat berakhir. Di awal-awal dulu ada yang bernubuat ini sebentar saja akan segera berakhir. Pendeta-pendeta di seluruh dunia, di seluruh Indonesia berdoa. Bersama dengan orang-orang percaya berdoa. Ketemuan secara online dan lain sebagainya, terus berdoa. Pemerintah kita telah berjuang banyak, berjuang hebat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalah ini belum selesai-selesai. Bahkan saudaraku kita tahu akhir-akhir ini bukan makin menurun, tapi makin meningkat dan meningkat. Kecuali menurut informasi pemerintah setelah melakukan PPKM darurat, mulai terjadi penurunan. Walaupun sepertinya belum maksimal Bapak Ibu. Pandemi ini merajalela, menjadi masalah besar dalam hidup kita. Apakah pandemi ini bisa menjadi alat bagi kita untuk menyalahkan Tuhan? Tuhan sih izinkan ini terjadi. Tuhan sih. Kenapa? Katanya Tuhan berkuasa. Kenapa Tuhan gak angkat aja? Bapak Ibu pernah gak tanya kepada Tuhan? Kenapa pandemi ini diizinkan terjadi di dunia ini? Bapak Ibu pernah tanya?
dari awal, dari bulan Maret tahun 2020 yang lalu, berarti sudah setahun lebih saudaraku, saya sudah sampaikan di dalam khotbah saya bahwa saya tidak setuju pada waktu itu untuk mendoakan COVID ini cepat berlalu. Bukan saya nggak mau COVID ini berlalu, Bapak Ibu, bukan. Tapi karena saya menangkap ada maksud dan rencana Tuhan, COVID ini diluaskan, diizinkan terjadi di dunia ini. Paling tidak saudaraku, saya katakan, COVID-19 ini menyadarkan semua manusia, baik kaya atau miskin, hebat atau tidak hebat, besar atau kecil, bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Sekalipun manusia itu punya segala-galanya, sekalipun manusia itu punya semuanya, tapi tetap aja COVID-19 dia takut, saudara. Baru COVID-19 dia takut. Ayo jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Ini baru satu, COVID-19. Melalui peristiwa ini belajar Bapak Ibu. Pelajari apa maksud dan rencana Tuhan. Tanya terus Tuhan. Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa kok keluargaku ada yang kena? Bahkan kenapa Tuhan kok ada anggota keluargaku yang meninggal karena ini, yang sakit karena ini? Tanya kepada Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Haleluya. Mari bersikap benar. Mari bersikap benar ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan. Jangan buru-buru tengking, jangan buru-buru tolak, jangan buru-buru minta Tuhan angkat masalah persoalan itu. Masa Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita, malah kita bilang, Tuhan angkat masalah ini. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau Tuhan masih izinkan itu terjadi, berarti Tuhan belum selesai dengan diri kita. Kalau sudah selesai, maksud dan rencana Tuhan sudah selesai, saudaraku ingat, Tuhan sendiri yang akan memberi kita jalan keluar, dan Dia sendiri yang akan mengangkat setiap masalah persoalan itu dari hidup kita. Amin. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, ketika ada jemaat berkata, saya banyak masalah, banyak persoalan, doakan saya. Dalam batin saya sendiri takut, saudara. Bukan saya gak mau mendoakan, bukan malas atau bukan takut mendoakan dia, bukan. Saya takut saya menyalahi aturan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu datang kepada saya, kepada kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Pak Pendeta tolong doakan saya biar masalah ini cepat selesai. Kalau saya berkata, pergi masalah, keluar dalam nama Yesus. Tuhan bisa marah kepada kami hamba-hamba Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan bilang, aku yang izinkan itu terjadi untuk membentuk dia, mengajarkan kesabaran kepadanya. Kok kamu malah tengking masalah itu? Nah Bapak Ibu, bukan gak mau mendoakan, tapi itu satu dilema bagi kami. Jadi Bapak Ibu saudaraku, yang pertama, jangan tengking, jangan tolak dulu, tapi tanya Tuhan. Amin, tanya Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Dan kalau Bapak Ibu sudah dapatkan jawaban, maka hadapi dengan tenang. Genapi firman Tuhan supaya apa maksud dan rencana Tuhan di balik masalah itu terjadi. Kalau Tuhan izinkan itu untuk melatih kesabaran kita, melatih iman kita, maka jalani, latih kesabaran kita sampai kita berhasil dan menang atas pergumulan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dan yang kedua, anggap kebahagiaan. Anggap kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan?
Karena Tuhan sedang memproses kita supaya kita layak dibawa untuk tinggal bersamanya selama-lamanya di sorga yang mulia itu. Wah, itu kebahagiaan yang tiada tara. Itu kebahagiaan yang jauh lebih hebat, yang lebih besar dibanding dengan kita dapat apapun, dapat lotre 1 miliar pun di dunia ini. Betul, saudara. Betul. Dan sebaliknya kalau ternyata pada waktu penghakiman nanti Tuhan mengatakan kita tidak layak. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu pun adalah penyesalan yang jauh lebih besar dari penyesalan apapun di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Ayo, saya percaya kita semua sedang menghadapi masalah dan persoalan. Saya pun yang berbicara sekarang ini, saya pun punya masalah, saya pun punya persoalan. Hanya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu, jenisnya berbeda, tingkat kesusahannya pun berbeda mungkin. Tapi semua kita punya masalah dan persoalan. Mari sikapi, mari hadapi dengan benar. Amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini Bapa. Terima kasih. Kami mau belajar mengerti bahwa sering sekali masalah dan persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami, itu adalah alat-Mu. Itu adalah alat Tuhan untuk mengajar, melatih, dan membentuk kami semuanya. Ajar kami umat-Mu Bapa, supaya kami memiliki sikap hati yang benar ketika menghadapi semuanya itu. Ajar kami untuk mengambil pelajaran penting di balik itu semuanya. Ajar kami untuk tetap bergantung kepadamu. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala situasi, segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala yang tidak baik bagi daging kami, yang tidak baik buat jiwa kami, Tuhan bisa buat itu baik bagi batin, bagi rohani kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh diberkati malam ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.